Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini masih seputar polemik dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bang Petrus, kalau Roy Suryo dan juga teman-teman terus saja mencari bukti baru untuk kemudian membuktikan keyakinan atas ijazah Pak Jokowi yang tidak asli, artinya siap juga dengan menghadapi konsekuensi hukum yang akan berlangsung di depan? Oh tentu, semua sudah dipertimbangkan secara matang. Oke, jadi siap untuk semua konsekuensi, termasuk nanti ketika di penyelidikan naik ke penyidikan atau mungkin kemudian ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas hal ini. Dari sisi Mas Roy dan kawan-kawan, karena prinsip dasarnya adalah memperjuangkan kepentingan umum, maka kita dalam posisi pada saatnya nanti akan minta supaya penyelidikan dihentikan. Oh, oke. Akan meminta penyelidikan karena dihentikan. Seperti yang berlangsung di Barreskrim berarti? Tidak, ini beda. Oke. Kalau dalam kaitan dengan kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, itu kan ada ayat yang meniadakan penuntutan, karena yang diperjuangkan itu adalah kepentingan umum. Sehingga biarlah proses penyelidikan ini jalan, ya nanti pada saat menurut pertimbangan kami dan Mas Roy dan kawan-kawan ketika itu matang, kita akan minta supaya penyelidikan dihentikan. Oke, apa pertimbangan yang matang itu yang membuat nanti pada suatu titik ikut atau kemudian meminta penyelidikan itu dihentikan, Bang Petrus? Iya, karena kan masih banyak pihak yang harus didengar, toh. Oke. Ya seperti sekarang kan informasinya sudah banyak sekali yang dipanggil, walaupun kita belum memperoleh secara resmi, tapi informasi dari beberapa sumber sudah banyak saksi. Ya, sudah banyak narasumber yang diundang oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk didengar keterangannya, terutama pihak UGM, ya, mungkin pihak percetakan, ya, mungkin juga dulu orang-orang seperti dosen-dosennya, mungkin juga Kasmujo juga akan dipanggil, belum lagi sejumlah nama yang juga akan diajukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan supaya pihak-pihak ini juga didengar yang selama ini belum disentuh oleh Polri. Oke, karena kemudian tapi pertanyaan terbesar ya mungkin Bang Petrus, kalau tadi Mas Firmanto bilang kalau menuduh ini ijazahnya palsu, memang punya ijazah aslinya. Ini gimana Bang Petrus? Kenapa? Kalau tadi kan Mas Firmanto bilang kalau menuduh ini ijazahnya palsu, memang punya ijazah aslinya begitu Bang Roy Suryo dan juga teman-teman. Nah itu yang nanti sekarang kan pembuktiannya ada di tangan pihak kepolisian dan kejaksaan nanti. Nah, di tangan mereka lah. Semua itu membuat menjadi jelas. Tidak di tangan pihak Mas Roy dan kawan-kawan. Oke, baik. Prof, ini semua di tangan pihak atau di pihak kepolisian kuncinya untuk menimbang mana alat-alat bukti yang kemudian justru bisa membenarkan apa laporan dari Pak Jokowi atau justru membuktikan ijazah Pak Jokowi ini tidak asli begitu, Prof? Ya, memang secara teori bahwa yang melakukan pembuktian itu adalah aparat penegak hukum ya. Termasuk ketika di dalam persidangan yang memiliki beban pembuktian adalah kejaksaan, kan itu. Cuman para pihak kan tentunya memiliki kepentingan untuk kemudian membela diri atau kemudian membenarkan apa yang dilaporkan, yang kemudian membantu untuk menghadirkan alat bukti. Jadi itu kepentingan masing-masing pihak tentunya bagaimana bahwa ketika didakwa dibuktikan oleh jaksa, dia akan membela bahwa kemudian dia tidak benar dakwaan tadi itu. Dan betul tadi yang dikatakan Pak Petrus, dalam konstruksi menyampaikan sesuatu yang tidak baik, ketika memang dalam rangka untuk membela diri, membela kepentingan umum, itu dianggap bukan sebagai pencemaran nama baik. Tetapi persoalannya yang ada dalam laporan Pak Jokowi tadi itu tidak sekedar pencemaran nama baik. Ada penggunaan tentang hasutan, penggunaan tentang informasi elektronik, undang-undang ITE gitu. Ini yang saya katakan di awal tadi itu ada dua, satu sisi aduan, satu sisi adalah laporan. Ketika aduan tadi itu maka berhenti ketika dicabut aduannya. Tapi ketika laporan meskipun dicabut, ketika polisi menemukan ada peristiwa pidananya, maka kemudian tetap dilanjutkan proses penyelidikan naik pada penyidikan tadi itu. Memang bagaimana sekarang membatasi apakah yang disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan itu dalam rangka membela kepentingan umum, dalam rangka kemudian membela kebenaran untuk kemudian memperbaiki bangsa dan negara ini. Ini menarik yang kemudian dibuktikan nanti kan. Oke, baik. Nah, Mas Firmanto ini seperti apa nih? Ini tidak akan mundur nampaknya, justru nanti bisa saja meminta polisi untuk menghentikan penyelidikan yang berlangsung. Iya. Jadi kan kita juga tidak boleh dengan mendalilkan bahwa kita sedang melakukan penelitian, kemudian riset dan sebagainya. Di mana kita nggak punya dasar. Kenapa saya bilang kita nggak punya dasar? Lawang sudah dihentikan pengaduan pemalsuannya, kan itu nih. Kemudian dengan dalil itu mengatakan untuk kepentingan masyarakat, yang mana?
Karena saya nggak yakin masyarakat juga mau menuding-nuding, memfitnah-fitnah, mencemarkan nama baik. Malah hari ini sudah kelihatan nih belangnya nih. Sudah kelihatan nih. Kalau kita lihat bergerak dari 2 tahun lalu bicara masalah ijazah palsu, sekarang bergerak masuk ke skripsi, masuk ke apa namanya ucapan terima kasih, kemudian koran, sebagainya. Itu hal-hal yang silakan saja dipersoalkan kepada pihak-pihak masing-masing, termasuk Pak Kasmujo misalnya. Kalau ada suatu hal yang mengenai Pak Kasmujo, silakan saja. Apakah slip tang Pak Jokowi mengatakan dia pembimbing? Apakah pembimbing itu adalah secara akademis itu adalah seluruh kegiatan itu adalah kegiatan akademis, kan itu kan silakan saja. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa tolong dihentikan ini. Jangan sampai ada orang-orang lain dengan dalil apapun, termasuk penelitian, termasuk bicara masalah pooling dan sebagainya, yang akhirnya memframing, yang akhirnya masuk ke dalam suatu kelompok memfitnah, mencemarkan nama baik. Gitu. Baik. Sehingga kita minta ini dihentikan dan kita minta dihormati proses di Polda Metro Jaya. Kita lihat nanti seperti apa episodenya. Yang pasti kita percaya polisi secara profesional dan akuntabel akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Baik. Masing-masing pihak punya permintaan sendiri-sendiri ya, Prof ya. Tapi Bang Petrus ini katanya tadi tidak berdasar. Ini mewakili kelompok masyarakat yang mana kemudian yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan juga teman-teman, Bang Petrus? Bukan soal mewakili masyarakat, tapi kepentingan lembaga kepresidenan itu kan kepada lembaga yang harus dijaga kewibawaannya, marwahnya. Karena bagaimana kalau misalnya lembaga kepresidenan itu katakanlah selama 10 tahun Jokowi menjadi presiden, kemudian ternyata ijazahnya itu palsu. Ini kan jadi soal. Itulah yang mendorong Roy Suryo dan kawan-kawan harus menjawab teka-teki publik. Masyarakat ini kan terbelah. Ada yang menyatakan palsu, ada yang menyatakan asli. Bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Sehingga saya salahkan Polri. Kenapa dari sejak awal ketika pro dan kontra tentang ijazah palsu ini muncul, Polri tidak cepat ambil tindakan, tapi membiarkan bertahun-tahun, sehingga ya mereka kena keahliannya itu mereka mencoba dan jawaban mereka hasil kesimpulannya ya itu tadi palsu. Kalau Bang Petrus bilang ini salahnya Polri, maka Polri juga yang harus membuktikan dan bertanggung jawab, Prof, seperti itukah atau akan proses hukum seperti apa yang akan kita lihat ke depan, Prof? Ya, ini kan pertama kan soal kepercayaan terhadap institusi yang itu harus kita bangunkan gitu. Tapi pada sisi yang lain dan bagaimana juga menunjukkan bisa dipercaya kan itu yang menjadi persoalan utamanya kan. Apapun hasilnya kadang-kadang tidak dipercaya. Maka bagaimana bekerja yang bisa dipercaya. Nah, ketika kita kemudian membebankan pada Polri memang sebagai alat negara untuk hadir untuk menyelesaikan persoalan yang mengganggu misalnya kepentingan umum. Maka dalam hal ini kita harapkan betul Polri bekerja secara efektif, efisien, produktif, presisinya lah diimplementasikan secara otentik. Sehingga kemudian ketika kasus ini ditunggu masyarakat bekerja secara progresif sehingga tidak ada kalimat bekerja di tempat perkara ini. Maka tetapi ada kemajuan secara simultan diungkap secara terbuka kepada masyarakat sehingga tahu perkembangannya. Harapkan, supaya tidak jalan di tempat, ada perkembangan diungkap secara simultan dan juga transparan kepada publik. Kita tunggu nanti bagaimana kinerja Polri untuk mengungkap kasus ini. Saya tutup sedikit. Sangat singkat saja Mas Firmanto. Jadi ya yang ingin saya luruskan adalah bahwa kan ada sekelompok Roy CS nih yang menuding. Jadi bukan tugas Polri yang membuktikan. Baik. Itu harus dia yang membuktikan. Which is sebenarnya di Barreskrim sudah dihentikan. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah tidak sulit lagi nih. Dan saya minta juga supaya jangan terlalu banyak juga narasi-narasi negatif lainnya. Seperti itu. Jadi tinggal kita tunggu dan kita minta Polri untuk meneliti ini dengan sebaik-baiknya dan terbuka kepada masyarakat. Baik, kita tunggu bagaimana kinerja Polri untuk meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Terima kasih Bang Petrus, Mas Firmanto dan juga Prof Suparji malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai